Selamat pagi. Majelis Gereja mengucapkan selamat datang di GKJ Demak Ijo bagi seluruh warga jemaat dan warga tamu. Tema khotbah saat ini, Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk memberitakan Injil. Dan yang membawakan firman Tuhan, Bapak Pendeta Agus Haryanto STH Emin. Jemaat yang terkasih, Majelis GKJ Demak Ijo kembali mengingatkan agar Bapak, Ibu, dan Saudara senantiasa melaksanakan protokol kesehatan, yaitu wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah, tidak bersalaman atau bersentuhan fisik, tertib dan senantiasa menjaga jarak. Juga bagi Bapak Ibu yang saat ini merasa kurang enak badan, dimohon menghubungi majelis yang bertugas sebagai penyambut jemaat. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah kita mempersiapkan hati untuk memulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan nyanyian rohani 94 bait 1 dan 2, Berhimpun Semua. Dan pujilah Dia yang murah benar. Berhentilah segala pengharuan, diganti selamat dan berkat besar. Hormati namanya serta tenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur dinyatakan di dalam hidupmu dan buatnya. Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah melalui live streaming. Kita akan menyiapkan hati untuk masuk ibadah pada saat ini, dan mari kita bersama-sama memasuki suasana ibadah. Jemaat terkasih, melalui ibadah minggu ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah pencipta langit dan bumi yang senantiasa memelihara ciptaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus untuk memberitakan kabar sukacita dan pengharapan bagi dunia. Sebagai umat kepunyaannya, marilah kita dengan penuh sukacita memuji dan memuliakan namanya dengan menyanyikan Kidung Jemaat 405, baitnya yang pertama dan kedua. Kaulah ya Tuhan surya hidupku.
Jemaat yang terkasih dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita memperhatikan sabda Tuhan yang terambil dari Injil Markus, pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 yang demikian firman-Nya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Tuhan telah mengutus kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada segala makhluk melalui kehidupan kita sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, seringkali kehidupan kita justru tidak mencerminkan Injil Tuhan. Atas segala dosa dan kelemahan kita ini, marilah kita mohon ampun dalam doa pertobatan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Injil-Mu adalah kekuatan dan pengharapan bagi kami. Engkau juga menghendaki kami agar kami mewartakan Injil-Mu kepada seluruh ciptaan. Namun kami menyadari, seringkali hidup kami justru tidak mencerminkan Injil-Mu. Seringkali kami melakukan kejahatan di hadapan-Mu. Atas segala dosa dan kesalahan kami ini, kami mohon ampun. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengampuni kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Terima kasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, setiap kita yang menyadari kesalahan kita dan menyatakan pertobatan kita di hadapan Tuhan, Tuhan yang berkasih berkenan mengampuni dosa-dosa kita, dan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan saat ini kita akan menerima berita anugerah itu dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika yang kedua pasal 2 ayat 14. 2 Tesalonika 2 ayat 14 yang demikian sabda Tuhan. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Terima kasih, marilah kita menyatakan syukur dan sukacita atas anugerah Allah dengan menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 341 bait pertama dan kedua, Kuasamu dan Namamu lah. Silakan duduk kembali. Terima kasih dan para pendengar, kita akan bersama menerima berkat Tuhan melalui sabdanya. Namun sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu sampai saat ini. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu, keselamatan, kesehatan, dan berkat-berkat dalam kehidupan, meskipun ada banyak rintangan, hambatan, tantangan dalam kehidupan. Namun Kau memampukan kami untuk menjalani itu sampai saat ini, dan sebentar kami akan mendengar sebagian sabda-Mu. Tuhan, tolong kami, Roh-Mu yang kudus yang senantiasa memimpin kehidupan kami, memampukan setiap kami untuk mendengar,
memahami dan menghayati dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat-Mu. Amin. Jemaat terkasih dan para pendengar dimanapun saudara berada, kita akan memperhatikan bagian dari sabda Tuhan dari Injil Lukas pasal 4, Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21, saya akan membacakan untuk kita semua yang demikian sabda Tuhan. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Allah ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Para pendengar dan jemaat terkasih, bagian firman Tuhan yang telah dibacakan tadi diberi tema Roh Tuhan memberi hikmat dan kuasa untuk memberitakan Injil. Jemaat terkasih, di era sekarang ini pemberitaan itu begitu mudah dan cepat tersebar kemanapun. Bahkan pemberitaan itu menembus batas-batas ruang dan waktu, bisa masuk kamar-kamar pribadi, bisa datang kemana saja pada yang sama, di Indonesia, di negara-negara Asia, Eropa, Amerika, dan waktu tidak perlu menunggu waktu, saat itu juga kemudian bisa tersebar. Bapak Ibu Saudara mungkin terutama yang usia 55 ke atas dulu masih sering bersurat, ya, mengirim surat ke Jakarta atau ke kota lain, menunggu waktu sekian hari sampai. Apalagi yang dulu pacaran zaman dulu gitu ya, belum ada WA ya, dan macam-macam seperti sekarang. Jadi menunggu lama gitu, sehingga ya itu menjadi hambatan. Tetapi sekarang tidak, semua bisa berjalan begitu cepat karena teknologi yang memanjakan kita di era sekarang ini. Nah, oleh karena itu kalau kemudian kita membayangkan pada waktu zaman Yesus seperti apa, mereka dipisahkan dari gunung ke gunung, lembah curam, tapi kemudian Yesus begitu cepat dikenal dan terkenal, sehingga banyak orang menanti-nantikan bisa bertemu dengan beliau karena mujizatnya, karena khotbah-khotbahnya yang luar biasa. Demikian juga yang diceritakan, digambarkan dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 14 sampai dengan 21. Ayat 14 sampai 15, Yesus dikenal di seluruh Galilea, bahkan ketika dia datang maka kemudian orang berbondong-bondong untuk melihat dia dari dekat, mendengar khotbah-khotbahnya yang luar biasa, yang merasuk ke dalam hati, yang menguatkan, memberikan harapan. Tapi di antara
suasana itu yang tidak diceritakan dalam Injil Lukas. Ada seorang pejabat atau pegawai di istana Raja Herodes Antipas pada waktu itu yang juga ingin ketemu Yesus karena anaknya sakit dan kritis. Dan dia datang ke Kana, waktu itu Yesus ada di Kana, dan kemudian dia dari Kapernaum kira-kira 35 km jaraknya gitu. Kalau sekarang 30 km berapa ya, lewat tol cepet banget ya, paling berapa menit itu ya. Nah, kalau lewat jalan Godian wah mesti berapa jam itu ya, jadi karena macetnya ya. Nah, waktu itu juga lama karena naik gunung turun gunung curam gitu ya. Dan ketika Tuhan Yesus dia meminta supaya kemudian dia datang ke rumahnya agar dia menyembuhkan anaknya yang kritis. Dan Yesus melihat apakah orang ini percaya. Kalau kamu percaya, pulanglah, anakmu sembuh. Yesus yang sangat terkenal itu yang membuat orang ini datang. Pegawai istana Herodes Antipas datang dan kemudian dia percaya. Malam itu sekitar jam 7 dia pulang ke rumahnya, dan di jalan dia bertemu dengan hamba-hambanya atau orang-orang yang bantu di rumahnya. Dia mengatakan, anak bapak sudah sembuh, anak Tuhan sudah sembuh. Jemaat terkasih, nah pada waktu Yesus begitu dikenal oleh banyak orang, bahkan kemudian orang datang dari mana-mana, dan mereka percaya bahwa Yesus mempunyai kuasa. Di ayat 16 sampai dengan 17 Yesus datang ke Nazaret. Dia menyampaikan khotbah, kalau sekarang ya, menyampaikan pemberitaan firman di rumah ibadat. Dia ditunjuk oleh pengurus rumah ibadat itu kemudian untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan waktu itu firman Tuhan yang diberikan itu dari Nabi Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Setelah ada bacaan-bacaan, kalau sekarang leksionari ya, gitu, bacaan-bacaan, kemudian akhirnya Yesus membaca dari Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2. Bukan sebuah kebetulan waktu itu ya. Memang ada urutan ya bacaannya, tapi kemudian bukan sebuah kebetulan, tapi Tuhan mengatur sedemikian rupa sehingga hari itu ketika dia datang maka dia menyampaikan itu. Di ayat 18 sampai dengan 19 Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 2 itu dia bacakan. Dan kemudian dari sana kemudian orang bisa mendengar, menyaksikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Itu yang akan dilakukan oleh Mesias yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 600 tahunan lebih sebelum Yesus lahir. Dan dikatakan di bagian ayat terakhir, ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Kalau bahasa kita ya, apa yang dikatakan di bacaan tadi sekarang terpenuhi, dan akulah ini sebenarnya yang dinubuatkan oleh Allah itu. Jemaat terkasih dan para pendengar, menarik karena seolah sebuah kebetulan, tapi tidak. Tuhan mengatur, merencanakan sedemikian rupa. Dan kedatangannya itu adalah kedatangan yang mendatangkan berkat bagi dunia. Kedatangannya adalah memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan, kabar pembebasan bagi dunia. Kabar kesukaan itu, Injil itu juga datang sekarang dalam kehidupan kita di mana kita berada. Kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan saya sudah terbebas, nanti dulu. Kita masih juga terbelenggu oleh berbagai hal. Dan Dia datang juga untuk membebaskan kita, untuk melepaskan kita. Dia datang juga membawa berita kesukaan, berita keselamatan. Mungkin di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir sekarang ini maupun di rumah yang mengikuti live streaming,
mendengarkan dari radio, saudara juga termasuk di antara yang sekarang sedang berdebar-debar, sedang ketakutan, sedang khawatir, sedang was-was, atau mungkin sedang mengharapkan sesuatu, bercita-cita sesuatu, menantikan sesuatu, terbelenggu oleh sesuatu. Dan itu hanya bisa terbebas ketika kita mau mendengar berita kesukaan itu, ketika kita mau mendengar Injil itu. Injil diberitakan bukan selalu berkonotasi membuat orang menjadi pengikut Yesus, tetapi orang kemudian bisa mendengar dan kemudian merasakan karya pembebasan Kristus dalam kehidupan setiap kita, tanpa harus kita menjadi percaya. Tetapi memang bagaimana mungkin orang terbebas kalau dia tidak percaya kepadanya. Setiap kita mendengar berita Injil, sesungguhnya setiap kita menerima anugerah itu. Tapi syaratnya adalah seperti yang dialami oleh pegawai istana Herodes Antipas. Dia percaya. Bahkan Yesus tidak perlu datang ke rumahnya di Kapernaum, tetapi kemudian ketika dia mengatakan, ketika kamu percaya, anakmu selamat, dia masih hidup. Dan itu terjadi. Nah, bagaimana agar kemudian kita pun juga bisa merasakan kuasa hikmat dari berita Injil itu dalam kehidupan kita? Atau bagaimana kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang dipimpin Roh Kudus untuk memberitakan kabar kesukaan itu? Karena dia memberikan kita hikmat sekaligus kuasa untuk menyampaikan itu. Ada dua hal penting bagi kita. Yang pertama adalah Roh Kudus memimpin dan memberi hikmat serta kuasa untuk melakukan segala sesuatu. Janganlah berpikir kalau yang bisa melakukan itu adalah pendeta, hamba-hamba Tuhan, pemberita Injil. Setiap kita bisa saja dipakai Tuhan untuk menyatakan kabar kesukaan itu. Syaratnya adalah bagaimana kita menghayati, bagaimana kita membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus yang memberi kita hikmat. Di bacaan berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana orang-orang Nazaret juga terkagum-kagum dengan khotbah Yesus. Tapi kemudian ketika dia melihat, loh, itu kan anaknya tukang kayu Yusuf itu kan, bagaimana mungkin dia begitu hebat, bisa berkhotbah luar biasa, padahal dia anak tukang kayu. Ketika orang mulai dikuasai oleh pikirannya yang terbatas itu, maka kemudian hikmat kuasa Tuhan yang luar biasa itu kemudian hilang sama sekali. Tidak ada dan tidak bisa dirasakan oleh setiap orang. Tetapi ketika dia percaya, maka kemudian dia akan bisa melihat bagaimana dan bisa merasakan bagaimana hikmat Tuhan dan kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupannya. Roh Kudus akan memberi kita hikmat. Roh Kudus akan mencerahkan hati kita. Roh Kudus juga akan menunjukkan kepada kita akan semua hal yang mungkin selama ini kita ragukan, selama ini kita cari, selama itu kita upayakan untuk kita temukan. Demikian juga berbagai pergumulan yang Bapak Ibu Saudara rasakan sekarang ini. Saya sungguh merasakan bagaimana karya Tuhan luar biasa. Ada banyak hal-hal yang saya alami yang jauh dari jangkauan pemikiran saya. Sekarang saya rasakan betul apa yang dikatakan Tuhan. Pergumulan-pergumulan hidup yang sulit, yang berat, yang tidak mungkin terjadi, tetapi Tuhan melakukan itu. Kami panitia nasional, Pesperawi Nasional, bergumul dengan waktu yang kami miliki sekitar 5 bulan efektif. Dan nampaknya ada banyak hal yang harus kami perjuangkan, tetapi saya mau melihat terang itu nampak di mana satu persatu Tuhan tunjukkan, Tuhan arahkan, dan Tuhan gambarkan. Tetapi memang kemudian membutuhkan kerja keras dan mempercayai kuasa Tuhan yang akan mampu memberikan kita hikmat sekaligus kuasa untuk kemudian bisa menyatakan. Dan itu terjadi juga dalam kehidupan setiap saudara. Roh Kudus berkuasa untuk menyatakan hikmat dan kuasa atas kita, dan itu berarti kita akan melihat bagaimana kehendak Tuhan dinyatakan seperti yang terjadi pada pegawai istana Raja Herodes Antipas.
Yang kedua, Roh Kudus yang menggerakkan untuk menerima Injil. Roh Kudus yang menggerakkan setiap orang yang mendengar untuk kemudian menerima kabar baik, kabar kesukaan, kabar pembebasan. Saya sangat yakin hampir setiap orang atau bahkan semua orang sesungguhnya setiap hari mesti memikirkan kebutuhannya sehari-hari. Memikirkan uang, memikirkan barang-barang, memikirkan sesuatu. Dan itu sangat manusiawi. Tidak ada orang yang lepas dari itu. Pendeta pun juga begitu. Hanya barangkali yang membedakan pendeta dengan yang lain, pendeta belajar untuk terus berserah mengandalkan Tuhan, sehingga tidak memperhatikan, tidak mempedulikan keterbatasan-keterbatasan yang ada, karena Tuhan mampu melakukan sesuatu yang tidak terbatas dalam kehidupan setiap kita. Nah, bagaimana kemudian Injil, kabar kesukaan, kabar pembebasan itu bisa kita rasakan dan kita terima dalam kehidupan kita? Roh Kudus akan mengubah kita. Maka terbukalah untuk menerima Roh Kudus, untuk menerima pimpinannya yang mengubah kita dan jauhkan kita dari pikiran-pikiran kita, angan-angan kita yang terbatas itu, dan membiarkan Roh Kudus berkarya untuk menyatakan hal-hal yang tidak terbatas. Kita sering mendengar cerita sukses seorang anak tukang becak jadi sarjana. Seorang anak tukang becak lulus S3 dengan summa cum laude. Dia dosen di sebuah perguruan tinggi negeri terkenal di Indonesia. Rasanya mana mungkin itu terjadi. Ada orang yang sudah divonis dokter, sudah pasti dia tidak akan mampu bertahan hidup untuk kurun waktu sekian bulan. Tapi ternyata mukjizat terjadi, sakitnya, penyakitnya hilang dan dia sembuh total tanpa bekas. Nggak jelas penyakitnya itu pergi kemana. Itu bisa terjadi ketika orang mempercayai bahwa anugerah Allah bisa terjadi dalam kehidupan. Dan ketika sekarang kita memikirkan keterbatasan kita diingatkan untuk mempercayai berita Injil yang dinyatakan melalui kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, untuk kemudian menerima dan percaya, sehingga kita pun bisa merasakan kuasa itu dalam kehidupan. Bila setiap kita bukan hanya menerima anugerah Tuhan, berita Injil itu, tapi kita juga menjadi pemberita dalam kehidupan kita. Ada banyak yang ingin saya ceritakan sebenarnya, tetapi waktu kita terbatas. Tetapi betapa Tuhan berkarya luar biasa. Terlebih di saat-saat sekarang ini di mana pergumulan-pergumulan gereja luar biasa, pergumulan-pergumulan bangsa kita luar biasa. Tetapi saya meyakini, dan itu yang senantiasa saya sampaikan kepada siapa saja, ketika pemerintah daerah memikirkan mungkin enggak ya kita melakukan itu semua di masa pandemi untuk pelaksanaan Pespara Nasional, saya katakan harus mungkin, harus kita yakini mungkin, karena sesungguhnya Allah bisa menyatakan anugerahnya kepada kita meskipun di masa pandemi. Saya yakin pemerintah daerah akan mengupayakan agar kemudian kita selalu dalam keadaan baik. Terlebih nanti ketika pelaksanaan Pespara Nasional, saya juga katakan pada pemerintah daerah untuk Pespara Nasional yang akan dihadiri minimal 9.000 orang peserta, gitu ya. Sekaligus nanti mungkin dengan krunya itu bisa 10.000, bahkan bisa jadi lebih dari itu, karena Yogyakarta punya daya tarik yang luar biasa bagi saudara kita di provinsi-provinsi lain. Itu adalah momen di mana kemudian kita akan bisa merasakan real recovery, ekonomi, recovery, pariwisata dan semuanya dalam kehidupan kita. Dan sudah terbayang. Maka saya dengan panitia yang lain akan keliling ke kabupaten kota di DIY untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada para bupati, wali kota dan pejabat terkait, bahwa sesungguhnya tahun anugerah Tuhan akan terjadi di Yogyakarta ketika Pespara Nasional itu sungguh kita laksanakan dengan baik dan sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses peserta, dan sukses berkat-berkat Tuhan melalui pemulihan ekonomi di Yogyakarta, dan setiap kita punya kesempatan untuk ambil bagian. Saya sudah pernah sampaikan kepada majelis,
Demak Ijo, kita bisa aja nanti jualan kaos Pesona Nasional 13 di Yogyakarta. Oh, laku keras nanti. Datanglah di hotel-hotel di mana para peserta nginap. Tulisan Pesona Nasional 13 di Yogyakarta itu nilainya luar biasa. Apalagi saudara kita di Indonesia Timur itu uangnya itu unlimited kira-kira gitu ya, banyak sekali. Jadi mereka datang 2 minggu sebelumnya, kadang yang 2 bulan sebelumnya menginap di hotel-hotel berbintang. Bayangkan itu. Tetapi itu kabar sukacita bagi kita semua, sekaligus juga mereka merasakan itu juga bagian kabar sukacita, karena mereka bisa merasakan sukacita dalam persekutuan melalui memuji bersama sebagai bagian dari pelaksana peserta Pesona Nasional. Bila kita senantiasa bisa melihat berita Injil dalam setiap bagian kehidupan kita, dan kita pun menjadi orang-orang yang menerima anugerah itu, berita kesukaan itu, sehingga setiap pergumulan kehidupan kita bisa terbebas, dan kita bisa melihat terang Kristus yang hadir, yang membebaskan kita semua. Teruslah berjuang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Satu doa untuk kita. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, marilah kita meneguhkan kembali pengakuan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Terima kasih, dan para pendengar dimanapun sudah berada, kita akan menyatukan hati, menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita bersekutu di dalam doa. Ya Tuhan, kami melimpah dengan syukur atas anugerah dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Firman-Mu memberikan harapan, Firman-Mu menyejukkan hati kami, Firman-Mu menunjukkan betapa selama ini kami tidak pernah memahami, mengerti akan rencana dan kehendak baik-Mu atas kehidupan. Engkau yang datang membawa berita Injil, berita kesukaan, berita pembebasan, berita kemerdekaan, berita keselamatan bagi kami dengan segala pergumulan hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk membuka diri, membuka hati dan pikiran kami untuk menerima berita kesukaan ini dan meyakininya bahwa Engkau pasti akan menyatakan itu dalam setiap bagian kehidupan kami. Apapun yang kami hadapi, pergumulan apapun yang sedang kami pergumulkan saat ini. Bapa, saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang sedang berjuang untuk masa depan mereka, yang sedang tekun belajar. Berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, kepandaian agar mereka boleh berhasil karena anugerah dan berkat Tuhan.
Demikian juga anak kami yang telah menyelesaikan studinya mencari pekerjaan, Tuhan kami sungguh yakin meskipun anak-anak kami ada di antara yang harus mengalami kegagalan demi kegagalan, namun pasti harapan itu senantiasa ada bagi kami, dan Engkau punya waktu untuk setiap anak-anak kami untuk mendapatkan, menerima anugerah-Mu bekerja. Bapa, berikan berkat anak-anak kami untuk terus semangat, pantang menyerah. Berilah hikmat bagi mereka untuk berjuang dengan semaksimal mungkin dan senantiasa mengandalkan Engkau. Dan sungguh kami yakini Engkau punya waktu untuk setiap anak kami. Engkau sudah mempersiapkan tempat bagi mereka untuk bekerja karena anugerah-Mu. Berkat-Mu juga Tuhan untuk para orang tua kami yang telah lanjut usia, yang merasakan berbagai keterbatasan dalam hidupnya. Bapa, berikan hikmat untuk senantiasa terus bersandar mengandalkan Engkau. Memberkat-Mu untuk anak-anak, cucu-cucunya, keluarga besarnya senantiasa mendampingi dengan penuh kasih dan kesabaran. Kami menyerahkan kepada-Mu Tuhan untuk saudara kami yang menderita sakit, yang dalam proses pemulihan kekuatan kesehatannya. Bapa, berkati melalui setiap usaha yang dilakukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Anugerah-Mu Engkau nyatakan, Engkau ambil sakit penyakitnya, Engkau sembuhkan, dan Engkau pulihkan kembali saudara kami ini. Bapa, berkati keluarga yang mendampingi, Bapa tambahkan kasih kesabaran dalam setiap bagian kehidupannya. Kami mohon berkat-Mu juga untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi yang terus berjuang untuk melakukan kehendak Tuhan. Bapa, berikan hikmat bagi majelis gereja, pengurus gereja, hamba Tuhan yang Kau percaya mendampingi jemaat Tuhan. Berikan kemampuan di dalam menjalani setiap bagian dari tugasnya agar jemaat semakin dikuatkan, didewasakan dalam setiap bagian kehidupannya. Terkhusus gereja-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Demaicu dan Sanggrahan. Berkat-Mu untuk warga gereja, pengurus komisi, panitia tim, dan majelis gereja-Mu. Berkati agar melalui setiap program yang dilakukan, yang direncanakan dan dilakukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan bagi dinyatakan berkat Tuhan atas kehidupan jemaat ini. Kami juga berkat-Mu Tuhan, Engkau berkenan mendengar permohonan kami semua yang hadir dalam ibadah ini, demikian juga yang mengikuti live streaming dan mendengarkan di rumah masing-masing, yang permohonannya disampaikan dalam hati mereka masing-masing. Demikian. Bapa di surga, kami juga mohon berkat untuk rencana perjamuan kudus yang akan dilakukan besok Minggu tanggal 6 Februari. Mau berkat juga untuk rencana persekutuan doa komisi dewasa besok Jumat tanggal 28 jam 17 di gedung gereja. Berkat-Mu juga untuk Natal Komisi Anak yang akan dilaksanakan hari ini, Minggu tanggal 30 Januari jam 8 sampai jam 9 melalui online. Berkat-Mu juga untuk rencana pertemuan pemeriksaan kesehatan warga di besok Minggu tanggal 30 jam 10 setelah ibadah D2. Kami menyerahkan untuk anak-anak kami, Saudari Taningsih dan Tri Heri Santos yang akan menerima berkat-Mu pada peneguhan dan peneguhan nikah besok Sabtu tanggal 29 Januari jam 16 di gedung gereja ini. Bapa, sungguh Engkau berkenan atas semua rencana-rencana ini agar semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami menyerahkan pemerintah negara kami, Bapak Presiden dan kabinetnya, lembaga-lembaga yang ada. Bapak berkati agar setiap hal yang dilakukan sungguh menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk menyatakan kehendak-Mu, sehingga kami boleh merasakan sukacita, kedamaian, keadilan, dan damai sejahtera di kehidupan kami. Demikian Bapak, permohonan kami kiranya hanya kehendak-Mu yang terjadi semua kami ini, dan mohon ampun Tuhan kekurangan dan dosa-dosa kami. Kami menyerahkan semuanya dalam bait anugerah-Mu saja, dalam Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, dan persembahan kita pada hari ini akan kita dasari dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 105, ayatnya yang pertama yang demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan kita akan kita masukkan di kotak yang telah disediakan di pintu masuk gedung gereja setelah ibadah kita selesai. Dan untuk jemaat yang beribadah secara online, persembahan dapat dimasukkan di tempat yang disediakan di gereja, atau dapat juga ditransfer ke nomor rekening GKJ Demaicu.
Marilah persembahan kita ini kita haturkan dengan bersama-sama menaikkan pujian dari nyanyian rohani 76. Kita pujikan bait pertama dan keempat. Tuhanku berkat-Mu limpah. Bersama-sama mari kita angkat amplop persembahan kita dan kita serahkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, dengan penuh syukur Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, mengucapkan syukur dan terima kasih karena Kau berkati hidup dan kehidupan kami. Kau berkati pekerjaan kami dan aktivitas kami, juga pergumulan kami. Di dalam kami menjalani hidup sehari-hari kami, Engkau senantiasa memberkati kami, menolong kami. Semuanya itu Tuhan, tidak ada lepas dari perhatian dan campur tangan Tuhan, dan kami mensyukurinya. Saat ini Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kesempatan kepada kami, untuk kami menyatakan syukur kami. Kami membawa sebagian berkat dari Tuhan yang begitu melimpah kepada kami. Tuhan, kiranya persembahan ini Engkau terima, sucikan, dan Kau berkati, sehingga bisa kami pergunakan untuk mendukung pelayanan kami di gereja ini. Tuhan, kiranya damai sejahtera dan limpah berkat selalu mewarnai di seluruh pelayanan kami. Dan pengelola persembahan ini Tuhan, kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana, sehingga yang dilakukan sungguh seturut dengan kehendak Tuhan. Mohon ampun Tuhan untuk dosa dan kesalahan kami, di dalam kami mengaturkan persembahan kami, dan di dalam seluruh hidup kami. Dan ajarilah kepada kami Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dan mempersembahkan seluruh hidup kami demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan, doa ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih, sebelum kita menyanyikan nyanyian pengutusan, ada beberapa warta jemaat yang akan kami bacakan. Yang pertama, untuk perjamuan kudus, akan dilayankan sakramen perjamuan kudus secara tatap muka dan live streaming pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 di semua jam ibadah. Perjamuan kudus akan dilaksanakan seperti biasa, namun dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Sedangkan bagi jemaat yang mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, sarana perjamuan kudus dapat menggunakan teh, tawar, atau air putih untuk mengganti anggur, dan singkong atau nasi yang dipadatkan untuk menggantikan roti. Bagi segenap jemaat dewasa yang tidak berhalangan mengikuti perjamuan kudus
dipersilahkan untuk mempersiapkan hati masing-masing untuk mengikuti sakramen ini. Yang kedua, persekutuan doa komisi dewasa akan diadakan pada hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022 pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat di gedung gereja. Yang bertugas adalah wilayah 1. Pengumuman yang ketiga, Komisi Anak akan mengadakan perayaan Natal tahun 2022 secara daring besok pada hari Minggu tanggal 30 Januari tahun 2022 pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Bagi adik-adik silakan mempersiapkan diri dan mengikuti acara ini. Selanjutnya, pemeriksaan kesehatan bagi warga Adioswa akan diadakan pada hari Minggu tanggal 30 Januari pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat setelah ibadah D2. Yang terakhir, Bapak Ibu, pernikahan gerejawi. Akan dilaksanakan ibadah pemberkatan pernikahan dan peneguhan perkawinan bagi Saudari Rita Ningsih dan Saudara Tri Heri Santoso. Besok Sabtu tanggal 29 Januari 2022 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Keluarga mempelai berdua beserta majelis sangat memohon dukungan doa dari segenap warga Jemaat GKJ Dumaijo agar ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dan saudara-saudari yang akan diberkati pernikahannya dapat mempersiapkan diri dan menjaga kekudusannya masing-masing. Tuhan memberkati. Selanjutnya marilah kita bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, kedatangan Tuhan Yesus menggenapi nubuat Nabi Yesaya. Kedatangannya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang-orang buta, membebaskan orang-orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan yang sudah datang. Sebagai umat Tuhan yang telah dipulihkan, kini kita dipanggil dan diutus untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah bagi dunia dan sesama. Marilah kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 432, bait yang pertama dan kedua, Jika Padaku Ditanyakan. Aku ditanyakan apa akan kuberikan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jemaat dan para pendengar yang sudah berada, kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita sungguh yakin Roh Kudus akan memberikan kita hikmat dan kuasa agar kita bisa memberitakan Injil dimanapun kita berada, dan kita pun juga menjadi orang-orang yang menerima berita Injil itu dalam kehidupan kita, yang membebaskan, yang menguatkan, yang memberkati kita semua. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat
dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, oleh pimpin Roh Kudus, saudara diberi hikmat dan kuasa memberitakan Injil. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Jemaat yang terkasih dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, ibadah telah selesai dan marilah kita hidup dengan saling melayani, bekerja dengan giat dan setia menjadi saksinya. Bagi jemaat yang beribadah di gereja, setelah nyanyian penutup, jemaat dimohon untuk meninggalkan gedung gereja dengan tertib dan tetap menjaga jarak. Marilah kita menyanyikan nyanyian penutup dari nyanyian rohani 85 bait yang pertama, Ya Tuhan bimbing aku di jalan-Mu. Selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan bimbing aku di jalanku, beri tanganku ku taruh di tanganmu, kan anakmu sendiri.